Polisi mengembangkan kasus dugaan penipuan dengan modus robot trading Fahrenheit. Dugaan penipuan ini menyebabkan kerugian hingga 5 triliun rupiah. Polda Metro Jaya menangkap 3 orang. Seluruhnya adalah pekerja, bukan pemilik platform. Untuk mengetahui perkembangan kasusnya sudah bergabung melalui Zoom Kasubdit 5 IKNB di Tipet Deksus Bares Krim Polri, Kombes Pol Makmun. Selamat sore Pak Makmun. Selamat sore Mbak Putri. Terima kasih Bapak sudah bergabung sore hari ini di CNN Indonesia. Pak Mamun, bagaimana polisi mengembangkan kasus Fahrenheit ini Bapak? Baik, jadi kita sudah koordinasi juga dengan Polda Metro Jaya yang telah mengamankan 3 tersangka di sana. Dan kemarin kita sudah mengamankan juga top leadernya, Direktur Utama Pak Heri Santoso kalau nggak salah namanya. Itu sudah kita amankan dan sekarang ini sudah kita tangkap dan kita lakukan penahanan. Sekarang masih kita lakukan pemeriksaan mendalam untuk kita dalami kemana saja hasil aset-aset yang dihasilkan dari kejahatan yang dilakukan oleh perusahaannya yang bersangkutan. 4 orang sudah ditangkap, apakah polisi melihat masih ada orang lain di belakang ini? Sejauh ini kita masih fokus pada yang 4 orang ini dulu ya Mbak ya. Khawatir nanti kita salah bicara karena hasil pengembangannya pun masih kita dalami hari ini. Oke. Nanti kalau memang betul ada kemungkinan kita kembangkan ke arah samping-sampingnya maupun dari hasil aset tracingnya ya akan kita umumkan berikutnya selanjutnya. Ya, Pak Makmun, berapa banyak pengaduan sebenarnya yang masuk dan rata-rata kerugiannya seberapa besar? Sejauh ini sih kita sudah ada mungkin ada 18 orang yang kita minta keterangan sebagai korban ya di kita ya. Dan ini ada juga yang membawa perwakilan dari beberapa kelompok. Gitu. Dari hasil kita bicara itu sekitar masih antara ratusan miliar aja, belum sampai triliunan. Tapi tentunya kita tidak percaya begitu saja, makanya kita sudah koordinasi juga dengan PPATK untuk bagaimana transaksi keuangan berkaitan dengan perusahaan yang bersangkutan. Bagaimana Fahrenheit ini sebenarnya beroperasi Pak Mamun dan kemudian sampai bisa dibongkar? Memang tentu ada laporan, tapi kemudian bisa ditelusuri sejauh ini oleh Bares Krim Polri. Jadi begini Mbak, ada 2 plafon di Fahrenheit ini. Jadi dia pertama menjual aplikasi robot trading dengan skema Ponzi, dan di satu sisi dia juga menawarkan trading Bitcoin cryptocurrency di luar negeri. Ini melalui perusahaan yang lain, jadi ada brokernya tersendiri. Ini yang sedang kita dalami. Sementara kami fokus pada perkara skema Ponzi yang tidak berizin tadi, skema Ponzi yang dilakukan oleh Fahrenheit ini. Karena itu. Pak Mamun, apakah juga masih ada pengaduan terkait trading ilegal lain? Kita tahu baru-baru ini soal Binomo, kemudian ada juga Quotex. Masih banyak Mbak, jadi kita sudah bikin posko pengaduan di Barreskrim di lantai 5, dan ada juga sudah hotline yang kita keluarkan. Sejauh ini sampai hari ini sudah melebihi 500 orang yang mengadu ke kita. 500 orang dari para korban itu ya Pak ya? Betul, dan itu pelakonnya macam-macam. Nggak hanya yang berbentuk binary option, nggak hanya robot trading, tapi ada investasi-investasi yang lainnya juga. Berarti ada platform-platform lain yang juga dilaporkan selain Binomo, kemudian Quotex dan juga Fahrenheit ini ya Pak ya? Betul. Untuk itu kita selalu koordinasi. Tadi juga kita rapat dengan Satgas Waspada Investasi untuk terus memonitor perkembangan di lapangan. Apakah masih banyak ditemukan nanti binary option yang lain maupun yang robot trading yang ilegal yang lain. Artinya kasus-kasus awal yang kemarin itu kemudian bisa membuka untuk ke kasus-kasus yang lain, temuan-temuan kasus lain Pak Mamun? Betul sekali Mbak, dari yang kemarin itu lalu kita lakukan juga pengembangan terhadap perkara perusahaan-perusahaan lain yang bekerja di bidang yang sama. Sehingga kita juga harus memperhatikan yang legal tentunya ya. Lalu kita agak perketat pemantauan, dan ini kita kerjasama dengan instansi lainnya. Kapan kira-kira publik sudah bisa melihat atau polisi bisa menyampaikan laporannya terkait perkembangannya, terutama kasus yang menyita perhatian katakanlah Binomo?
Kalau yang kita tangani, tentunya kita akan selalu update ya Mbak ya. Sampai sekarang aja tadi sore ini juga Polda Metro sudah press release Ya. berkaitan dengan Fahrenheit. Mungkin kami juga dalam waktu dekat juga akan press release berkaitan dengan Evo Trade karena tersangka utama top leadernya juga pemimpin perusahaannya juga sudah kita amankan kemarin barengan betul. Belum lagi dengan perkara yang lain ya, mungkin di Parallel Blast. Kami memang ada tim di sini Mbak, jadi masing-masing tim sudah saling bergerak untuk mengamankan, sekarang ini sudah malah mengejar aset-asetnya. Itu aja. Iya, dan terus muncul gitu ya Pak ya, terus muncul laporan platform-platform yang berlainan, berganti nama gitu ya Pak berarti ya? Oke. Betul Mbak. Oke, baik. Setiap platform yang ada tentunya ternyata mereka juga sudah menyiapkan dalam tanda kutip exit plan yang kalau menurut kami itu escape plan gitu. Jadi dari yang satu sudah mereka persiapan juga untuk pindah ke yang lain. Kalau ini sudah meledak, dia akan berusaha ke tempat yang lain untuk dibuka yang baru supaya ada keanggotaan yang baru pula. Oke. Skema dirugikan istilahnya ya, diloskan itu ada istilah seperti itu. Baik, Pak Ma'mun, terima kasih banyak sore hari ini sudah memberikan kami informasi berkaitan dengan penanganan kasus dugaan trading ilegal yang terjadi di Indonesia. Ternyata tidak hanya binomo Quotex Fahrenheit, tapi juga polisi sekarang sudah berusaha mengembangkan beberapa kasus lain yang juga masuk. Kami tunggu terus perkembangannya. Kombes Pol Ma'mun di TV Deksus Bareskrim Polri, Kasubdit 5 IKNB. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat sore.